Halo gengs, kembali lagi bersama saya Vlog anak Comelman. Jadi kembali lagi, hari ini kita bakal membawakan cerita CH dari teman kita yang dia ini sudah men-share cerita-ceritanya dengan secara detail dari awal sampai akhir dari Discord teman-teman ya. Jadi kan sebenarnya saya itu ada punya dua yang saya share sudah di link deskripsi ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ada buat kayak postingan gitu. Nah habis itu di situ saya bikin CH-nya teman-teman ya. Di situ saya bikin CH dan saya udah bilang bahwa saya akan meletakkan akun email saya dan akun Discord saya agar kalian semua bisa memberikan cerita yang unik-unik nih teman-teman ke email ataupun Discord yang sudah saya berikan kepada kalian. Nah intinya ya teman-teman ya, email dan Discord itu ternyata tidak dipersalahkan gunakan ya. Maksudnya tidak dipersalahgunakan. Ternyata semua orang itu lantas malah mengirimkan semua ceritanya dengan detail panjang, jelas dan tidak padat, tidak singkat. Intinya kayak bener-bener panjang tapi ya yang nggak tipe-tipe yang susah dihafal gitu. Nah tapi teman-teman, pas saya scrollnya ke paling bawah nih ya, ada satu orang yang mainnya itu mungkin dia Discord ya. Nah habis itu orang itu intinya ngeceritain pengalamannya yang bener-bener bikin semua orang itu kayak bener-bener kena musibah, padahal yang harusnya ditargetkan tuh cuman dia yang kena musibah. Loh kalian ngerti nggak? Ya kayak semacam santet gitu, tapi santetnya nggak cuma ke satu orang, tapi ngerugiin semua orang yang ada di rumahnya, satu keluarganya, bahkan sampai keluarga jauhnya juga kena. Keluarga yang ada di luar kotanya gitu teman-teman, itu kena juga manfaat dari santet itu, sumpah dah. Pokoknya ya gengs, intinya kalian tuh semua harus nungguin semua ini cerita-cerita CH bakal dibawain. Oh ya BTW buat kalian nih ya, itu mendingan ke email aja lah pentingan ya. Soalnya kalau di Discord kebanyakan tuh dari kalian tuh ada yang kayak ngechat saya itu kan saya nggak hafal. Ada juga bahkan yang ini teman-teman, yang nelpon saya teman-teman nyeritain abis itu pengalaman cerita horornya itu panjang bener, gile kali ya. Tapi ya maka dari itu saya jadi gak bisa ngapalin, dan sorry banget ya buat pengirim cerita yang pernah ngelakuin hal itu. Kalau misalkan anda ngerasa saya benar-benar gak bisa bawain cerita anda, saya itu bukan Tuhan yang bisa mengingat segala macam dosa-dosa manusia ya. Jadi intinya ya, bersabarlah wahai manusia yang tidak sabaran ya. Karena ya saya ini mau ngebuat kayak apa ya, sesi yang bertahap dan perlahan. Ya udahlah tanpa banyak bacot ya, langsung aja kita gasken ya teman-teman ya. Dan oke, jadi teman cerita kali ini dibawakan oleh seseorang yang kayak emang rada-rada ya. Jadi karena orang ini tuh bener-bener dari ceritanya ya, orang ini tuh udah saya anggap tuh orang-orang paling seperti dajjal. Mohon maaf ya, tapi emang kayak gitu teman-teman. Oke langsung aja lah ya, langsung aja teman-teman ya. Jadi oh ya BTW teman-teman, nama dari orang atau dari teman kita ini yang ngirimin ceritanya di Discord itu namanya ya, namanya ini adalah Siti teman-teman ya. Ini perempuan, terus dia ini punya suami yang namanya itu Andre. Nah habis itu mereka berdua ini teman-teman adalah sebuah pasangan yang kebetulan tinggalnya itu di sama satu rumah dengan keluarga mereka nih. Jadi kayak mereka tuh punya rumah yang besar. Isinya itu ada si Andre sama si Siti, ada anaknya juga. Kebetulan mereka ini dua pasang, anaknya itu beda-beda teman-teman, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Jadi nama anak yang pertama itu, yang perempuan, namanya tuh Shirley, dan yang kedua nih ya, ini namanya oh ya BTW saya lupa jelasin, anaknya yang kedua ini kan laki-laki. Jadi di sini sih katanya dia ya namanya ini adalah siapa ya, lupa saya woi. Ntar saya baca Discord dulu lah, beneran lupa saya teman-teman. Oke tadi saya udah baca Discord dan kebetulan namanya ini tuh mirip banget sama teman sekolah saya teman-teman ya, namanya itu Rega namanya. Ya ini kayaknya bakal jadi inspiratif banget ya buat saya. Soalnya saya itu mau bikin kayak semacam apa ya, mau bikin karakter di drama saya tuh ya, spoiler aja nih ya. Intinya namanya itu Rega teman-teman. Dan ini adalah ya kalian anggap aja ini adalah suatu drama ya cerita ini.
Bedanya ini nggak Sakura School Simulator ya. Oke lah teman-teman, langsung aja teman-teman. Nah jadi mereka ini juga tinggal bersamaan dengan ayah dan ibu dari pihak suaminya nih si Andre, dan ada juga ayah dan ibu dari pihaknya si mamanya ini dari si Siti ini. Nah jadi ya intinya mereka ini adalah satu keluarga yang emang ditakdirkan tuh untuk satu rumah langsung berketurunan banyak. Maksudnya apa? Ya langsung misalkan nih anak-anaknya suami istri sama ada kedua orang tua dari kedua belah pihak itu juga. Jadi ya kayak intinya bisa terbilang hubungan keluarga itu sangat amat harmonis, sangat amat teratur, sangat amat rapih begitu ya. Tapi ya intinya ya, jadi karena mereka di satu rumah, mereka ini nggak pernah ada yang namanya ribut sama sekali, karena emang udah diajarin dari sang kedua belah pihak dari ini si Andre sama si ini ya, orang tua mereka itu si Andre sama si Siti ini kan mereka punya orang tua. Nah orang tua mereka itu emang udah ngajarin secara ketat dan tegas untuk menghargai sesama keluarga. Dan ya intinya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi intinya kayak gimana ya, kayak kita tuh emang mereka itu kayak emang bener-bener kayak nggak pernah ribut ya. Kalau di sini, kalau di tempat-tempat yang emang nggak diajarin kayak gitu ya, satu hari 2 kali ya perkara ada barang, perkara ada blast on aja yang hilang, auto diusir dari rumah, ditendang gengs. Ya tapi puji Tuhannya keluarga mereka ini emang terkenal tuh sopan-sopan, baik-baik gitulah semua orang-orang di sana. Gak ada yang saling pengirian. Jadi kalau misalkan nih ada satu yang dapat barang yang keren gitu, misalkan barang apapun itulah, kayak terkadang misalkan si ini teman-teman kayak misalkan mereka ini nggak pengirian gitu lah, nggak usah kasih contoh lah nanti kelamaan. Jadi kalau misalkan ada yang satu beli barang, yang satu ini nggak iri, nggak minta juga, jadi ya kayak saling menghargai, nggak mau FOMO gitu lah istilahnya kalau bahasa anak zaman sekarang lah ya, sama orang lain gitu. Jadi ya emang mereka ini tuh hidupnya emang sebaik itu teman-teman ya. Nah jadi suaminya si Siti ini, si Andre inilah bisa kita bilang ya, dia ini adalah kayak semacam seniman yang emang dari lahir ya suka banget nih teman-teman, suka pakai banget teman-teman buat ngoleksi lukisan teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, jadi akhirnya mulailah si suaminya ini mendesain lukisan sendiri ya. Intinya bisa kita bilang suaminya ini adalah desainer lukisan ya, kayak pelukis gitulah, kalian pasti tahu sendiri lah ya kan. Nah jadi intinya seperti itu teman-teman. Nah akhirnya di kemudian hari suaminya ini diundang oleh para artis-artis terkenal nih katanya nih. Wah ini siapa aja nih ya, teman-teman subscriber saya ternyata bukan orang biasa ya, ada yang pernah diundang sama artis juga loh teman-teman, bayangin teman-teman. Dan ya tapi di sini dia juga ngasih konteks kalau ya artis-artis tersebut bukan dibilangnya sudah punya nama yang benar-benar terkenal, trending, viral kayak Jungkook, BTS gitu, enggak ya. Ya kayak artis-artis biasa lah ya, artis-artis yang masih dalam kota juga ya, bukan di luar kota, bukan di luar negeri ya, apalagi di luar planet ya. Itu emang bukan ya, nggak boleh teman-teman ya. Itu kalau kalian misalkan ngundang artis dari luar bumi, yang ada datangnya alien. astaga ngebahasnya lari-lari melulunya kalau saya bawain cerita nih, mohon maaf lah ya buat subscriber baru ya. Kalau yang lama juga tetap aja mohon maaf, kita memang suka kebiasaan kayak gitu ya, emang udah dari dulu nih, emang udah kayak gitu, asal ceplos-ceplos saja kalau kita bawain cerita ya, mohon maaf nih ya kan, namanya juga mulut manusia ya, tidak bisa dikontrol ya. Terkadang emang ya saya suka kayak gitu, tapi ya udahlah. Jadi teman-teman, astaga saya batuk-batuk terlalu banyak ini teman-teman. Ya intinya teman-teman ya, emang sih sesuka itu teman-teman suaminya ini sama lukisan dan karya seninya sendiri. Jadi terkadang tuh suaminya suka banget bikin kayak semacam karya seni yang emang penuh dengan warna, penuh dengan motif yang keren gitu lah bisa kita bilang ya. Jadi intinya lukisan-lukisan yang memang sudah didesain secara khusus oleh suaminya ini selalu mereka pajang di rumah. Dan ya bedanya emang jauh banget teman-teman. Ya kalau di rumah gratis ya, karena kan untuk keluarganya sendiri tuh dipandang lukisannya emang bagus banget. Tapi kalau untuk orang berbayar dong. Ya tapi puji Tuhannya walaupun harganya ini sengaja dikasih murah sama si Andre, tapi selalu jadi bayar mahal nih sama orang-orang. Ya elah ini mah jatuhnya buat pamer ini, bukan buat cerita ini. Astaga Bambang. Ini kayak gitu lah teman-teman.
Tapi meskipun begitu, mereka ini terkenal juga nggak sombong. Nggak ada satupun dari keluarga mereka yang emang jelek sifatnya, nggak. Intinya mereka semua benar-benar sangat amat terkenal itu jadi orang yang paling suci lah bisa dibilang di komplek itu ya. Nggak yang kayak gimana banget ya, tapi ya bisa dibilang sikapnya sangat amat baik lah ya kan. Dan ya intinya setelah semua itu suaminya ini pernah mendapatkan pesanan dari salah satu temannya nih. Nah temannya ini katanya ya bisa dibilang ini nggak mau di, intinya temennya si Andre aja kita sebut ya karena dia nggak mau disebutin namanya. Dan kebetulan temennya ini ada sempat pesan lukisan ke si Andre ini ya, karena kan Andre kan udah kayak pelukis terkenal gitu loh teman-teman. Jadi emang kayak gimana ya, kayak rada-rada teman-teman terkenalnya tuh teman-teman terdekatnya itu emang selalu nyari dia kalau emang mau lukis-lukisan yang emang keren, bagus, mantep gitu-gitu ya. Dan ya maka dari itulah ada nih satu saat yang dimana si temennya ini dia katanya itu mau bikin kayak pesta Halloween gitu di rumahnya ya kan. Tau lah ini udah Oktober ya, ntar lagi udah mau tanggal 30 ya. Jadi kalau kalian tahu tanggal 30 Oktober itu apaan ya kalian cari aja teman-teman ya. 31, astaga mohon maaf, dia 31 maksudnya, astagfirullahaladzim. Ya dia tanggal 31 lah ya, lu tahu sendiri kada ya. Kalau tanggal 31 tuh udah kayak gimana ya, suasana tuh udah serem banget anjay. Ya kenapa jadi ngomong kasar saya ya. Ini kayak gitulah intinya, serem banget teman-teman ya. Apalagi kalau di luar negeri, bahaya. Bisa-bisa kalian ngira manusia tapi ngiranya hantu. Ya emang sih ya kayak gitu emang terkadang ya. Dan intinya teman-teman, jadinya intinya kayak gimana ya, kayak temennya itu meminta si Andre ini untuk membuatkan kayak intinya ini tuh lukisan seorang seorang wanita yang mirip dengan istrinya si Andre yang namanya tuh Siti. Nah habis itu si Andre ini nggak terlalu kayak gimana banget ya kan ya. Ya emang kenapa sih ya kan, cuma minta mirip doang ya. Lagian temannya juga nggak ada rasa atau naksir kok sama si Siti. Lagian kan si temannya si Andre kan juga udah tahu nih kalau si Siti itu punya suami. Jadi nggak mungkin digangguin. Lu kira pelakor apa dia ya? Pelakor laki-laki malah jadi jatuhnya ya, bukan pelakor perempuan ya. Tapi intinya ya emang dia ini tuh pelakor gitu. Enggak, dia juga anak baik-baik teman-temannya, bukan anak berandal. Jadi intinya ya kayak gitu loh teman-teman. Dan namun akan tetapi ya gimana ya, kayak ya kalian tahu lah ya orang Indonesia itu gimana ya, kalau emang udah janji terkadang tuh suka dilanggar. Ya sama lah seperti nasibnya si temannya Andre ini. Intinya ternyata temennya ini tuh ada kesibukan yang dimana ngebuat si ini nih, siapa sih namanya ini, si temannya si Andre ini nggak bisa ngambil lukisan yang ada di rumahnya Andre yang dia minta tadi. Kebetulan juga rumahnya si Andre sama dia ini jauh, makanya mereka ini kayak macam orang kayak pacaran PDKT aja gitu. Jadi kayak cuman video callan doang, kalaupun kangen, kalaupun rindu gitu-gitulah. Dan mereka juga sebenarnya punya bisnis ya, kayak bisnis sama lukisan gitu juga buatnya. Dan namun akan tetapi ya kayak gitu, bisnisnya online aja, nggak saling ketemu-temuan kayak meeting kayak sales pengusaha sukses gitu, enggak. Ya intinya kayak ya gimana sih teman-teman, intinya kayak ya udah gitu. Dan dalam hati nih si Andre juga rada kesel karena emang temennya ini suka banget kayak gitu dan gak mentingin perasaannya si Andre nih yang udah capek-capek untuk ngebuat lukisan ini. Nah namun akan tetapi sialnya ya, malah temennya ini datang ke rumah dan temannya ini langsung bilang, bro, gue mau ngambil lukisan tadi pagi tadi pagi nggak dijelasin sih. Dia bilang kayak gini, bro, gue mau ngambil lukisan yang lu buat, yang gue request, udah jadi atau belum? Nah habis itu si Andre ngejawab, bro, lu beneran dateng? Iya udah jadi, tapi lu bilang kemarin intinya dia bilang kayak gini teman, loh tapi lu tadi tuh telepon dan lu bilang kalau misal lu nggak jadi ini lagi apa namanya,
Lu nggak jadi ngambil lukisannya karena lu sibuk. Habis itu langsung nih temannya si Andre ini ngejawab, ya elah bro, lu ini mikir apa sih? Gua itu kagak ada sama sekali nih, kagak ada sama sekali ya, kagak ada sama sekali nelpon lu tadi. Lu ini ngehalu apa gimana? Habis itu akhirnya si Andre ini mulai rada-rada kesel dalam hatinya. Akhirnya si Andre ini pun ngambil handphonenya dan berniat untuk memperlihatkan bukti telepon yang tadi itu ya, yang tadi si Andre ini nelpon gitu ya kan. Tapi apa yang kalian tebak teman-teman? Iya bener banget. Beneran bukti telepon itu hilang. Padahal si Andre ini gak ada ngapus sama sekali. Tapi emang di situ pun hilang teman-teman. Nah, habis itu si Siti ini tiba-tiba datang teman-teman. Habis itu si Siti ini bilang ke si Andre. Ini bilang kayak gini, woi. Kok wis ini kan suaminya sendiri ya. Siapa tuh yang dateng gitu intinya dia bilang ya. Nah, habis itu kayak gini lah ya kan. Habis itu ya intinya si ininya si apa namanya si temannya si Andre ini bilang dia langsung perkenalkan dirinya sendiri. Dia ini mau ngambil lukisan yang emang udah dijanjiin dan yang udah dibuat sama si Andre juga. Jadi kebetulan dia ini mau ngambil. Tapi nih teman-teman, pas lukisan itu dikasih nih teman-teman ya, habis itu temennya ini bereaksi, temannya si Andre ini ya, temannya si Andre ini mulai bereaksi seakan-akan kayak dia ini udah mulai kayak. Nah setelah itu nih teman-teman, akhirnya temennya ini pulang membawa ya BTW ini kita sampai mana tadi lupa ya. Ini nih, jadi akhirnya temennya ini kayak mulai gimana ya, kayak mulai kaget gitu temen, kayak mulai apa sih, kayak mulai gila gitu lah. Jadi dia tuh kayak ekspresinya itu kayak ketawa-ketawa kayak nggak jelas banget. Kayak gimana ya, kayak ketawa yang emang tuh serem bukan main, parah. Jadi tuh kayak gimana ya, kayak ketawa-ketawanya psikopat yang gila banget gitu loh sumpah. Jadi ya kayak wah sumpah itu ngeri banget sumpah. Abis itu dia ngirimin voice note ya teman-teman. Wah keren. Sampai dikirimin voice note-nya loh. Bayangin ini mungkin dia udah simpen, tapi dia mulai transfer ininya ke Discord. Wah dia ini hacker kayak gitu teman. Soalnya ini katanya nih pesan voice note ini dari WA. Dia tuh kirim ke WA istrinya karena dia mau simpen bukti ini buat ke saya gitu. Habis itu istrinya ini juga mau nyeritain kan, takut gak valid nih ya, mungkin saya kira nanti. Jadi akhirnya dia ngirimin pesan suaranya juga sumpah. Ya saya sih kaget ya, ternyata si Siti ini juga bener-bener kayak orang emang bener-bener niat gitu. Saya aja takut dengerinnya sumpah. Ini kayak apa sih, sumpah serem banget sumpah. Ini kayak gitu loh namanya. Sampai saya aja ya merinding dengernya. Intinya karena ya udah semerinding itu, saya udah males ya berurusan sama makhluk goib ya yang ada di voice note tersebut. Jadi akhirnya sini saya langsung mati ini tuh voice note gila itu atau apa itu, nggak peduli saya. Yang penting saya bisa nyantai ya teman-teman ya, tanpa mendengarkan suara-suara yang memang tidak enak dicerita di telinga teman-teman. Astaga. Oke. Intinya kayak gitu. Dan inget teman-teman ya, ini tuh intinya kondisinya bener-bener rabe tidak menguat teman-teman ya. Karena setelah itu teman-teman, mulai nih ada sesuatu yang buat kita tuh merinding banget. Jadi tiba-tiba teman-teman, ada seorang ini ya, ada kayak istrinya ini, si Siti ini terutama ya teman-teman ya. Dia ini melakukan sesuatu yang emang parah banget teman-teman. Iya teman-teman, si Siti ini teman-teman, dia mengalami muntah darah. Dan itu dialaminya udah lumayan sering. Dan suaminya ini justru sebagai suami yang emang setia dan lumayan perhatian sih ya semenjak mereka nikah. Ini tuh bener-bener kondisi istrinya ini bener-bener dikhawatirin. Dan kayak bener-bener kayak ini tuh udah kayak sakit parah, macam kayak sakit kanker begitu ya. Intinya padahal cuma sakit kayak muntah-muntah doang. Dikira
si istrinya ini mau melahirkan, mau hamil dia. Ya belum melahirkan ya, dia aja punya anak aja belum katanya si Siti ini waktu itu ya. Tapi pas udah dia muntah, katanya kan masih mual-mual tuh, belum muntah-muntah. Nah habis itu pas dia muntah, keluar pisau, gengs. Pisau yang kayak pisau roti gitu loh, yang pisau yang kayak emang khusus buat kayak motong sesuatu yang kecil gitu ya, kecil aja emang pisaunya, tapi tajamnya itu kayak udah diasah. Dan itu pun ya otomatis bikin lidah sama langit-langit mulutnya Siti ini tuh kayak terluka, kayak berdarah semua isinya. Habis itu dia muntahin itu pisau, dia kayak singkirin. Dan itu pun pisaunya ternyata nggak cuma satu, gengs. Setelah dia hitung-hitung ada 7 pisau yang kecil yang penuh sudah dengan darah-darah, karena ya menusuk semua bagian mulut dari si Siti ini gitu loh. Tapi puji Tuhannya ya, mungkin gak tahu dia ini mungkin kayak udah lumayan sembuh sekarang ini, mungkin udah bisa ngomong tapi gak terlalu lancar. Nah habis itu semua tenggorokannya itu juga mengeluarkan darah, dan dia tuh ngerasa banget kalau misalkan dia itu nelan sesuatu nih, sesudah kejadian itu ya, dia ini kayak nelan sesuatu besi gitu temen-temen, karena kayak ada rasa tajam setiap dia tuh makan dan telan itu makanan. Intinya teman-teman, ngerinya itu loh pakai banget cok, bener-bener kayak what, ini tuh bener kah? Dan ya intinya teman-teman kayak gitulah teman-teman, bahaya banget, emangnya bahaya pakai banget teman-teman. Intinya setelah kejadian itu, sang istri langsung dibawa ke dalam rumah sakit RS apa lagi itu namanya, saya nggak usah sebutin ya. Intinya teman-teman, setelah dibawa dari rumah sakit itu ya, ke rumah sakit itu ya, dia ini si Siti ini kebetulan tuh nggak bisa kayak ditangani. Intinya kayak cuman dikasih perobatan kayak infus di sekitaran infus ya, apa kayak sekitaran perbaikan luka di dalam mulutnya si Siti ini, agar darah itu gak terus mengalir. Jika dikasih kapas, dikasih kayak apa sih namanya itu, intinya kayak perban. Dan iya teman-teman, rasanya tuh emang kayak makan perban, emang rasanya dia juga udah ngerasain. Jadi semua dalam mulutnya kan tadi luka-luka tuh, jadi kayak dilakbanin semua itu pakai perban beneran. Habis itu kayak diinfus gitu, kayak disuntik pakai bius gitu. Sumpah sakit banget, udah lah luka disuntik pakai bius, tahu sendiri lah itu rasanya gimana ya, kayak ditamparin rasanya teman-teman. Dan di sini si Siti ini ngerasa kalau ini tuh udah bener-bener terlalu parah. Dan setelah dia pernah inget-inget ya, kalau kasus yang kayak gini macamnya itu bukan kayak digimanain segala macam. Dan dia juga nggak inget kalau dia tuh pernah nelan pisau. Siapa manusia yang pernah makan pisau? Nggak ada yang pernah makan pisau. Intinya kalau kayak gini dia udah duga banget pasti ini tuh santet. Iya teman-teman, dia udah menduga banget sebenarnya dari awal. Cuman ya karena dia nggak mau suzon dulu ya, takutnya emang dia pernah ketelan sesuatu barang gitu. Tapi ya nggak mungkin, saya pakai logika yang masuk akal, nggak mungkin, bener-bener nggak mungkin. Jadi pada akhirnya teman-teman ya, jadi ya udah kayak nggak jadi aja gitu, dia berobat lagi. Setelah udah 3 bulanan, temennya ini balik lagi bawa lukisan yang itu teman-teman. Dan di situ terlihat kayak seluruh dari pecahan lukisan tuh yang awalnya kan dilapisin kayak pakai kaca yang emang tebal banget tuh supaya lukisannya itu nggak kayak hancur pas di perjalanan. Nah itu robek pecah, habis itu kayak ditusuk-tusukin sama jarum, sama pisau, dan sama garpu, sama kayak bekas-bekas ditusuk-tusukin lah gitulah. Dan kayak ada bekas gergaji, gengs. Intinya di situ udah parah banget. Bahkan terlihat di lukisan itu muka istrinya yang dia udah buat tadi itu kan. Ya buat kalian belum tahu, dia kayak diukir kayak bentuk muka istrinya gitu, tapi di modif kayak rada serem kan, mau dibikin kayak apa sih namanya, kayak buat pajangan Halloween gitu kan, tanggal 31 Oktober. Nah itu tuh kayak ditusuk-tusuk, dan apalagi terutama di bagian kayak wajah Isra tuh kayak bener-bener udah ditusuk-tusuk ya. Dan tapi teman-teman, si ini nih terlihat jelas banget di situ ya, karena kan ini kan posisinya kan kayak lebar gitu ya dibuat tulisannya, kayak satu badan, bukan kayak cuman muka sama dada doang yang kelihatan gitu teman-teman. Jadi kayak nggak kayak foto apa sih gitu, kayak foto profil, kayak foto presiden gitu lah. Jadi kan cuman kelihatan ininya doang,
badannya ini setengah doang sama ininya mukanya. Nah itu nggak kayak gitu, jadi dia kayak full seluruh badan dan terlihat di situ teman-teman di bagian perut istrinya. Ini tuh ya terletaknya itu pas banget, bener-bener timing upnya pas banget sumpah. Jadi kayak di situ tuh ada kayak gimana ya, kayak pisau yang kecil gitu teman-teman yang tadi dimuntahin sama dia, tapi dia tuh kayak lebih kecil lagi dan bedanya itu tuh ada 7 buah pisau. Iya sama banget kayak yang dimutin sama istrinya itu. Dan bisa dibilang istrinya beneran kena santet. Tapi di situ temennya malah kayak biasa aja pendapatnya dia. Kayak bener-bener bukan manusia woi. Karena walaupun mungkin orang-orang yang masih punya hati emang yang gak kasihan aja, minimal tuh kayak langsung pergi aja dan tidak bertanggung jawab. Dan tapi ini teman-teman ini tuh malah ketawa-ketawa geng, seketawa dia. Sekali lagi saya bilang ketawa. Jadi bukan kayak langsung pergi lari dari tanggung jawab aja gitu, ketawa dia kayak seakan-akan ini adalah hal yang lucu gitu. Nah sejak saat itu langsung nih si istrinya yang mendapat keadaan tersebut, dia ini mulai berbicara dan tidak memberitahu ini sebenarnya ke suaminya. Jadi kayak dia ini berbicara dengan di dalam hatinya yang paling terdalam. Dia ini bicara dengan dirinya sendiri bahwa sebenarnya dulu dia itu memang pernah membuat bisnis saham gitu kayak di online yang menyaingi bisnis saham orang lain sampai membuat bisnis saham orang lain tersebut bangkrut. Dan yang dimaksud yang orang lain ini adalah istrinya temennya si Andre ini. Iya, jadi mungkin itu bisa aja sebenarnya nyantet dia itu atau nyuruh, bahkan itu tuh bukan kemauannya si Andre sendiri tapi merupakan istri dari si Andre. Dan itu ngebuat ya si Andre ini langsung kayak apa sih namanya, kayak lemes banget. Dan tanpa sengaja maksudnya tanpa dia sengajai, dia langsung menjatuhkan lukisan itu sampai bener-bener pecah kacanya itu. Dari lukisan itu menusuk-nusuk kakinya si Andre ini katanya. Dan dia gak peduli rasa sakitnya itu, bahkan sampai darahnya tumpe-tumpe juga dia gak peduli. Intinya karena dia itu bener-bener kayak gini ya, kayak bener-bener gak nyangka sama si Andre, karena si Andre ini udah kayak gimana ya, kayak udah ngenyantet istrinya secara tidak langsung gitu loh. Tapi di sini ternyata benar dugaan si istrinya. Langsung habis itu nih ya, saat suaminya tuh udah lemes sampai gak bisa berkata apa-apa, si Andre ini yang tadinya ketawa-ketawa kayak orang gila dan kesurupan, ya temannya si Andre ini ya, langsung dia itu ngomong, tiba-tiba wajah itu berubah jadi tegang, serius. Dan habis itu dia tuh ngomong kayak gini teman-teman, kayak ini dia bilang, maaf banget, sebenarnya yang nyuruh aku untuk ngelakuin ini semua tuh bukan kemauan aku sendiri tapi kemauan istriku. Karena sebelumnya istrimu itu udah ngebuat bisnis saham dari istriku hancur. Dan ngedengar itu si Andre ini langsung ngamuk gengs. Udah kayak apa ya, udah kayak monster ngamuknya. Jadi kayak langsung itu si Andre itu si temannya si Andre ini ya, itu langsung ditendang, ditampar, diinjek-injek palanya guys. Dan itu beneran ya, saya gak ada lebih-lebihin, beneran dia bilang kayak gini. Dan pemandangan itu dilihat secara langsung oleh si Siti ini teman-teman. Habis itu nih ya teman-teman ya, temannya lagi kan apa namanya, si Andre ini langsung bilang teman-teman yang sebenarnya ya benar-benar saya pikir salah nih saya nyampein informasi ya. Jadi si Andre ini langsung bilang dengan nada yang keras banget ke si ini ya, ke temannya ini. Dia itu bilang intinya, kenapa cuma perkara bisnis aja kamu sampai rela ngelakuin ini semua? Kamu jangan mau dijadikan orang yang tidak benar oleh pasanganmu sendiri. Intinya kamu akan aku habisi sekarang juga, karena tidak ada alasan lagi. Kamu intinya sudah membuat keluargaku hancur. Dan itu dilakukan oleh si Andre ini benar-benar sangat amat kejam banget teman-teman, sambil memaki-maki si temannya ini secara terus-menerus ya. Dan intinya teman-teman, seluruh warga ini jadi ikut-ikutan kayak mempermalukan itu, memaki-maki si temannya Andre ini. Karena
setelah mendengar penceritaan itu, semua tetangga ini jadi tahu ternyata kebusukan dari temannya ini gimana, dan hampir seluruh warga pada saat itu ngegebukin semuanya ini si temannya si Andre ini, karena udah tahu, karena sudah ketahuan temannya si Andre ini kayak mensantet istrinya si Andre. Dan kebetulan si Andre sama istrinya ini kan juga kebetulan adalah orang yang paling baik banget di kampungnya. Dan intinya kayak gitulah teman-teman. Intinya setelah itu pada akhirnya nih ya, masalah itu sudah mulai hilang lah dari kekeluargaan mereka ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya warga itu setuju banget gitu, setuju tingkat dewa sama kelakuannya si Andre ini, meskipun emang rada kejam, tapi mereka ini jadi kebablas sampai akhirnya si temannya Andre ini meningsoi di tempat. Dan karena hal itulah si Andre ini mulai jadi takut, tapi sekaligus rada seneng juga sih, gara-gara akhirnya dia bisa ngebunuh si temannya yang udah selama ini nyantet istrinya ternyata. Tapi di sisi lain, dari lubuk hati yang paling terdalam, sebenarnya itu juga ngerasa takut akan dilaporkan kepada polisi. Tapi setelah dia pikir-pikir ya, seluruh tetangganya itu tidak ada yang mau melaporkan si Andre ini ke polisi, karena dia juga tahu bagaimanapun tetap aja yang dibuat sama si Andre ini emang bener banget. Karena apa? Pensantetan itu, apalagi sampai bikin orang itu mati, si korban yang disantet itu adalah tindakan kriminal. Jadi kalaupun si Andre ngebunuh si temennya ini yang udah ngenyantet istrinya tadi, si Siti ini, ya nggak apa-apa gitu ya kan, karena ya gimana, dia duluan yang cari gara-gara, gitulah intinya prinsipnya si Andre ya. Meskipun emang rada-rada kejam sih gitu kalau dipikir, tapi ya mau gimana, udah dendam, udah gelap mata, dia bukan terang mata lagi, udah gelap mata. Jadi ya kayak mau bagaimanapun, kalau manusia emang udah dendam, larut dalam, hanyut di dalam kedendaman nih, lautan penuh dendam, ya udah selesai, nggak bisa selamatin lagi, udah tenggelam dia jauh. Dan ya gara-gara itulah akhirnya si Andre ini mulai bersantai saja. Karena apa? Nggak mungkin ada polisi yang bakal berani nangkep dia, karena mau ada tetangganya pun yang kibus pun ya nggak bakal ada juga polisi yang emang mau kayak gimana gitu. Karena ya ini tuh si Andre tuh terkesan kayak emang bener-bener jadi suami tuh bertanggung jawab dan bener gitu, nggak bakal disalahin. Si Siti ini sebenarnya ya lumayan sedih juga, takut kalau misalkan beneran suaminya itu ketangkep dan beneran kayak ini tuh suaminya bakal dipenjara. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Intinya mereka di sini tuh hidup bener-bener penuh dengan ya kebaikan lagi, dan akhirnya si istrinya juga perlahan-lahan udah mulai sembuh. Tapi ada tapinya nih, ceritanya masih berlanjut. Intinya long story short, intinya teman-teman, di suatu hari teman-teman ya, ada segerombolan polisi yang datang ke rumahnya si Andre, si Siti dan keluarganya itu. Dan di situ si Shirley sama si sama si anaknya itu, si Regan itu. Nah mereka ini keluar, awalnya kan mereka tuh tidur sebenarnya, tapi akhirnya karena mendengar suara sirene dari mobil polisi yang benar-benar sangat amat keras itu, mereka pun akhirnya balik teman-teman, balik keluar. Mereka nggak jadi tidur, mereka jadinya ya intinya mereka ini kayak takut aja gitu. Mereka ini terus-terusan bersembunyi di belakang ibu mereka nih, si Siti ini, karena ketakutan kok ini tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah mereka, padahal mereka nggak ada ingat-ingat buat salah. Dan ya udahlah ya kan, karena emang udah kayak gitu dasarnya ya mau bagaimanapun. Intinya si Siti ini dengan tegas nih, ya ini baru pertama kalinya pun si Siti ini agak-agak tegas gitu sama anaknya. Biasanya kan dibanja-banjain terus nih anaknya nih, ini sekarang kayak dibilang masuk kalian semua. Dan habis itu kunci yang ada di dalam pintu itu sama si Siti itu dilepas, dan akhirnya mereka berdua tuh anak-anak itu dikunci gengs di dalam rumah dan dipaksa intinya masuk ke dalam kamar. Dan intinya semua jendela sama pintu tuh udah dikunci dari luar teman-teman. Jadi istilahnya anaknya ini gak bakal denger apa-apa, karena ya rumahnya juga rada-rada kedap suara. Ya intinya mereka ini bener-bener udah mulai berdebat dan berurusan sama yang namanya pihak yang berwajib, ya kayak polisi gitu lah.
Nah, namun sayangnya teman-teman, mulai ada satu lagi nih teman-teman yang boleh bikin ngeri ya kan. Tiba-tiba polisi itu datang dan dengan langkah yang benar-benar sangat amat menakutkan ya, benar-benar sangat mematikan ya, kayak benar-benar udah mau menjarain kita satu-satu gitu. Nah, jadi teman-teman ya, akhirnya si Andre ini langsung ditangkap di penjara. Dan bahkan teman-teman ya, si Andre ini dengan sangat jelas nih di depan sama si Siti ini ya, si Andre ini kayak langsung diseret gengs. Kayak diseret itu bukan diseret kayak yang kayak banyak-banyak polisi, cuman satu polisi, cuman satu. Dan habis itu ininya kepala sama seluruh badannya si Andre ini itu kayak dia itu kayak gimana ya, kayak ada di lantai, tapi kayak apa sih namanya, kayak kakinya itu kayak udah dipegang dulunya sama polisi. Jadi kayak ini diseret, kayak seret yang kayak pembunuh berantai banget kayak gitulah. Dan iya teman-teman, beneran kayak mulai ada sesuatu yang kejam. Polisi itu bener-bener ngebikin si Siti ini trauma. Tapi teman-teman, ternyata ya setelah si Siti ini marah semua ke tetangga-tetangganya ini bilang, kita ini gak pernah ada yang hibusin kasus ini karena kami semua tuh mikir bener. Dan sebenarnya semuanya ini diminta survei teman-teman. Dan ya untung aja sih beneran emang gak ada tetangga-tetangga tersebut melaporkan. Dan habis itu mulai nih di saat si Siti ini ingin tidur, dia ini sejenak mengingat apa yang sempat dikatakan oleh polisi tersebut. Dan ada satu perkataan dari polisi tersebut yang membuat si Siti ini benar-benar sangat amat terkaget-kaget dan mulai was-was. Yaitu perkataan yang dimana ada seseorang bernama, intinya nih dari temannya Andre ini yang melaporkan bahwa si Andre ini telah membunuhnya. Dan jadi hantu atau arwah temannya si Andre ini bangkit dan secara langsung nih ya, literally kayak langsung menyampaikan kepada si Andre ini maksudnya kepada si polisi ini buat langsung nangkep si orang ini teman-teman. Intinya gitu. Oke teman-teman, jadi gimana teman-teman, kalian udah pada seneng nih ya kan? Seneng lo semua ya karena udah dengerin CH baru nih dari teman kita nih. Ya ampun, sumpah ya, kejadian tuh benar-benar tragis. Dan kayak literally ini baru pertama kali nih lah cerita yang plot twist dalam sebuah kehidupan nyata ya, kecuali dari buku ya. Kalau dari buku aja lah udah biasa ya, bisa aja kita rangkum sendiri ya kan. Tapi ini tuh dari dunia nyata, dari bumi ya, dari kehidupan nyata ini ya teman-teman ya, kalian bisa tahu lah ya. Dan intinya terima kasih buat teman kita yang namanya Siti. Tapi saya juga turut berduka karena ya jadinya gara-gara kejadian ini si suaminya si Siti ini, padahal yang awalnya itu benar-benar setia baik hati, itu harus meninggal. Ya, sebenarnya semua manusia bakal menghadap ke Sang Pencipta. Cuman ya ini tuh kayak gimana ya, kayak bener-bener kejam juga itu polisi, bisa aja dihasut sama hantu. Dan ya itu semua juga kita nggak tahu lewat apa. Mungkin lewat kayak surat atau koran atau apa segala macam, atau pemberitaan atau apa. Kayak gimana ya, kayak kasihan sebenarnya. Cuman ya saya hanya bisa bilang kasihan itu saja sih ya. Kalaupun saya keluarga dekat Anda, saya sebenarnya tuh bisa bantu-bantu lah dikit-dikit gitu. Tapi ya berhubung kita jauh, kota aja beda, jadi ya udahlah. Jadi saya intinya terima kasih karena udah berani ngirimin cerita, dan saya juga udah berani nyeritain ya, walaupun ceritanya rada sensitif ya, tapi ya yang namanya temen kita ini yang bercerita pasti is the best daripada yang menceritakan seperti saya maksudnya. Ada lebih ke arah merendahkan diri sendiri, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting asalkan kalian seneng aja. Buat yang memang nggak suka sama channel saya, kalian harus seneng ya denger yang tadi saya ngomongin ya, karena saya udah merendah nih, benar-benar merendah. Kita tontonlah, bye semuanya ya. Semoga kalian dilindungi oleh Tuhan ya teman-teman ya. Bye.